Halo, assalamualaikum. Azeb di sini dan kamu di sana. Dan ini adalah Bahasin. Bahasin apa? Kita bakal bahasin bedah soal TPS 2019. Buat apa? Buat kita jadiin rangkuman, nyiapin kisi-kisi materi TPS 2020. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, sampai saat ini belum ada updatean resmi dari LTMPT terkait komposisi materi ataupun kisi-kisi TPS 2020. Maka kita coba lebih bijak dengan melihat salah satu percakapan Bapak Wakil Ketua LTMPT, yaitu Bapak Sutrisna Wibawa, yang menjawab pertanyaan siswa tentang kisi-kisi atau komposisi materi TPS tahun 2020. Beliau kurang lebihnya menjawab sama katanya komposisi ataupun tipe ataupun kisi-kisi seperti tahun 2019. Seperti kita ketahui, di 2019 kita punya 4 subtes, yaitu penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, dan pengetahuan kuantitatif. Mungkin jumlah soal di sini kurang lebih sama, tapi mungkin bobot ataupun bukan bobot, jumlah di setiap tipe-tipenya beda ya. Nah, alokasi waktu juga bisa jadi tetap ataupun bisa jadi beda. Yang jelas komposisinya masih 4 ini sepertinya. Dan kita bakal bahas lebih rinci di setiap komponen subtes ini, materi apa saja yang perlu kita ketahui dan kita pelajari ke depannya biar lebih fokus, tidak terlalu melebar, sehingga bisa lebih dalam tentunya ya. Dan auto 800, amin. Oke, langsung saja kita mulai berurutan. Kita akan bahas berdasarkan soal TPS asli tahun kemarin ya. Di sini kita punya soal-soal pertama, penalaran umum yang basicnya bahasa Indonesia. Kita punya kata kunci di sini, pertanyaannya simpulan. Di nomor 2 ini berkaitan dengan informasi teks karena berdasarkan pada paragraf seperti itu. Kemudian juga di sini berdasarkan simpulan ya pertanyaannya. Lalu di sini simpulan juga dan di sini simpulan juga ya. Jadi banyak simpulan nih. Di pertanyaan yang lain kita punya kata-kata kunci berdasarkan tabel 1, berarti ini berdasarkan informasi tabel. Ini pun berdasarkan informasi tabel, ini berdasarkan ini ditanyakan simpulan ya. Dan yang terakhir berdasarkan informasi teks atau gambar ya. Bisa jadi gambar berupa grafik ataupun diagram seperti itu. Nah, berikutnya di penalaran umum juga ada yang sifatnya seperti matematika dasar. Di sini kita punya soal yang cenderung berupa aritmatika ya, sederhana sebenarnya. Kemudian kita juga punya deret bilangan dan terakhir punya pola gambar seperti itu. 6 soal alokasi untuk yang penalaran umum basic matematika dasar. Jadi kalau boleh disimpulkan, di penalaran umum kita bakal punya pertanyaan tentang simpulan, gagasan utama, dan informasi teks. Di sini kita perlu fokus untuk membaca informasi teks berupa tabel, diagram, ataupun teksnya ya gitu. Dan untuk soal matematika dasar kita kurang lebih bilangan, aritmatika, pola gambar, kemungkinan juga bisa logika proposisi ataupun sebab akibat seperti itu. Oke, langsung ke subtes kedua, pemahaman bacaan dan menulis. Di sini kita punya pertanyaan judul, kita juga punya pertanyaan tentang kekoherensian gitu kan. Dimana maksudnya kekoherensian ini adalah penataan kalimat agar rapi dalam suatu paragraf ya gitu. Jadi nanti ditanya letak biasanya. Kemudian kita ditanya juga kata sambung yang tepat. Jadi kita harus mengacu pada konteks kalimatnya juga. Terus kekoherensian, dan ini ada kata-kata simpulan. Dalam konteks ini kemungkinannya apa? Kemudian juga ilustrasi. Di sini juga kita ketemu lagi dengan soal yang menanyakan gagasan pokok ya dari isi teks. Kemudian pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Kemudian kekoherensian dan kekohesifan. Kekoherensian tadi tentang pengaturan kerapihan tata letak agar padu ya dalam suatu paragraf. Kalau kekohesifan yaitu pengaturan supaya saling nyambung ya, saling nyambung dalam suatu paragraf itu, kalimatnya saling terangkai dengan baik. Kemudian ada awalan dan imbuhan juga di sini, pertanyaannya tentang awalan dan imbuhan, dan lagi juga tentang kekoherensian dan kekohesifan. Jadi banyak banget nih soal tentang kekoherensian dan kekohesifan, bisa dipelajari lebih lanjut ya. Kemudian ada juga soal tentang makna kata, konjungsi, EYD, dan kalimat efektif di pemahaman bacaan dan menulis. Kurang lebih soal-soal pemahaman bacaan menulis ya, intisarinya adalah tentang
kata-kata acuan yang dijadikan pertanyaan, kemudian pernyataan yang sesuai dengan isi teks, grafik atau tabel, kemudian kemungkinan-kemungkinan dari isi teks yang kita coba simpulkan. Kita juga bakal ada pertanyaan tentang judul, kekoherensian dan kekosifan, dan juga ilustrasi. Pokoknya mah soal bahasa Indonesia banget ya. Dan bisa juga kita merujuk kepada IED dan PUEBI ya. Oke, kita langsung ke subtes yang ketiga, yaitu tentang pemahaman dan pengetahuan umum, yang kurang lebih ini tentang wacana-wacana bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Ada pertanyaan tentang morfologi atau makna kata, ada juga tentang morfologi penggunaan kata, atau juga ada lagi morfologi yang sifatnya antonim, kemudian informasi dari teks ya. Kemudian untuk bahasa Inggrisnya mau nggak mau kita dikasih teks nanti, dan kurang lebih pertanyaan tentang isi teks ya gitu, frase gitu kan, alasan-alasan yang berkaitan dengan isi teks gitu. Jadi tentang reading comprehension lah, kurang lebih seperti itu. Di sini kita harus bermain dengan cepat waktunya karena memang kita perlu memahami isi teks yang nggak sedikit ya. Jadi skimming kalau bisa, dan focusing untuk sesuatu yang ditanyakan dalam soal ya. Jadi kurang lebihnya kisi-kisi ataupun materi-materi di pengetahuan dan pemahaman umum kurang lebih di bahasa Indonesia kita bakal harus fokus pada ejaan berupa tanda baca dan penulisan kata, sintaksis atau kalimat efektif, dan morfologi ya berupa penggunaan kata, bentukan kata atau makna kata. Untuk soal bahasa Inggrisnya, reading comprehension banyak-banyakin kita baca teks bahasa Inggris yang kemudian kita coba perbanyak vocabulary kita ya gitu, agar lebih cepat nanti memahami setiap isi kalimat dan paragraf dalam teks bahasa Inggris. Oke, lanjut di subtes berikutnya, kita ke pengetahuan kuantitatif. Kita bakal punya soal-soal tentang fungsi, himpunan, aljabar, pertidaksamaan, operasi hitung ya. Ini berdasarkan soal TPS 2019. Garis dan sudut, bidang datar, aritmatika sosial, permutasi, peluang. Sejauh ini lumayan variatif ya, dari belum ada yang berulang. Kemudian ketemu soal tentang bilangan, garis, statistika, dan hubungan variabel. Nah, di sini di pengetahuan kuantitatif kita banyak dapetin tipe soal yang optionnya itu seperti ini ya. Option A itu 1, 2, 3 saja yang benar, option B 1, 3 gitu. Ada juga tipe soal yang perbandingan P dan Q ya gitu. Ada juga soal yang nanti seperti ini ya gitu. Lanjut, soal pengetahuan kuantitatif kurang lebihnya lagi membahas aritmatika sosial, bilangan, aljabar, garis sudut, dan persamaan kuadrat. Soal terakhir ya gitu. Dan kurang lebihnya kalau kita rangkum, soal penalaran kuantitatif itu berkisar di materi-materi ini. Ini cenderung paling banyak ya memuat materi-materinya. Tapi ingat, jangan merasa berat karena sejatinya ini genre matematika yang terkompres ya. Dalam artian kita nggak usah mainan limit, trigonometri, dan sebagainya yang memang saya rasa lebih sulit, lebih dalam ya belajarnya. Dan di sini kita harusnya bisa memfokuskan dan lebih memperdalam materi-materi ini karena ini cenderung ke matematika dasar yang notabene harusnya lebih mudah daripada matematika IPA atau saintek seperti itu. Dan di sini juga kita dituntut kecepatan, makanya kita harus banyak berlatih di penalaran kuantitatif. Dalam konteks ini mungkin porsi waktu berlatihnya dengan subtes yang lain mungkin ini lebih banyak ya. Dan di sini juga persaingan bobot soalnya mungkin lebih berat karena bisa jadi banyak yang salah di soal-soal kuantitatif, dan di saat itulah kalau kita benar maka bobot kita akan bagus karena kita pakai item respon butir ya, atau teori respon butir dalam pembobotan scoring atau soal. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk dukung channel ini agar tetap membuat konten-konten yang mudah-mudahan membantu. Kami memohon like, comment, dan subscribe-nya ya. Oke, terima kasih banyak. Bahasin akan bahas yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.